Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia. Kali ini saya mau menjawab nih. Ada pertanyaan dari keluarga atau caregiver orang dengan skizofrenia. Pak Bagus, saya marah sama dokter. Kok anak saya dirawat di rumah sakit jiwa dicampurin sama orang gila yang parah-parah pula gitu. Nah, gimana nih ya jawabnya? Inilah pertanyaan-pertanyaan orang awam yang sering saya terima, khususnya dari keluarga orang dengan gangguan jiwa yang baru awal-awal anggota keluarganya ngalamin gangguan jiwa. Nah, tantangan edukasi ini udah sering banget saya hadapin, sering banget saya mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, padahal anaknya sendiri sudah mengalami gangguan skizofrenia sejak lama dan udah perubahan pikir, emosi dan perilakunya juga udah cukup serius. Bahkan ada yang juga udah mengurung diri, udah rawat dirinya kurang baik dan sebagainya. Bahkan dia udah berperilaku aneh di tempat-tempat umum gitu. Nah, tetapi inilah stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa, yaitu berupa stigma gila ya dalam tanda kutip, kemudian stigma terhadap rumah sakit jiwa itu sendiri gitu. Nah, stigma seperti ini menjadi satu kendala yang sangat besar, di mana orang yang keluarganya ngalamin gangguan jiwa atau dia sendiri mengalami gangguan jiwa, dia jadi enggan mengakses layanan kesehatan, enggan konsul ke psikolog, psikiater, enggan datang ke RSUD. Kalau dia ngantri di poli psikiatri, orang-orang ngelihat semua ke dia, oh cakep-cakep kok ke poli psikiatri, ke poli kejiwaan, cakep-cakep kok gangguan jiwa, cakep-cakep kok gila. Nah, inilah stigma yang mesti kita hapuskan di tengah masyarakat kita supaya banyak orang yang terbantu karena dia nggak merasa malu untuk berkonsultasi kepada profesional kesehatan jiwa gitu. Bahkan stigma gila ini masih ada juga, terjadi juga dilakukan oleh petugas kesehatan sendiri gitu. Saya sering dengar orang dengan skizofrenia konsultasi ke puskesmas, masih ada perawat yang atau dokter umum pakai kata gila. Bahkan saya pernah datang ke kegiatan edukasi, psikiater juga masih ada yang pakai kata gila juga. Alasannya mau mengedukasi masyarakat umum harus begitu. Ya, kasih penjelasan dong. Dan juga harus diubah gitu, jangan didiemin aja gitu. Nah, himbauan saya sih gini ya, siapapun gitu, nggak cuma keluarga ODGJ doang, orang dengan skizofrenia doang ya, semua aja, seluruh warga negara Indonesia tidak boleh lagi menggunakan kata gila ya, karena kata gila itu merendahkan martabat orang lain, dianggap dia tidak cakep lagi dalam berbagai hal, bahkan untuk pilihan-pilihan hidupnya sendiri, dan juga dianggap sebagai orang yang rendah martabat dirinya gitu. Padahal kita tahu bahwa gangguan jiwa itu adalah dampak dari gangguan fungsi otak, sama seperti penyakit-penyakit apapun gitu. Kalau kita masih mau pakai kata gila pun, gila tuh buat koruptor deh, sebut tuh gila gitu. Tapi ntar dia pakai istilah itu lolos ya, enggak lah, proses hukum lain lagi gitu. Tapi mereka tuh lebih gila lagi gitu. Ini lebih pantas lah, orang dengan gangguan jiwa, siapa yang mau mengalami gangguan jiwa? Kalau ada bisa hidup yang lebih baik, pasti dia pilih lebih baik. Tapi karena ini penyakit, ini bukan pilihan bagi dia. Jadi satu, untuk menjawab pertanyaan ini, satu, stop menggunakan kata gila, stop menuding orang lain seperti ODGJ itu sebagai orang gila gitu. Perlakukan mereka sama, bermartabat seperti kita, dan sama seperti orang yang sakit
apapun gitu. Ya itu, kita kan nggak mungkin ngolok-ngolok orang sakit kanker lagi tergeletak lemas gitu. Dia juga sama-sama nggak capable kok untuk memutuskan sesuatu untuk kehidupannya dia, karena dia udah terdampak penyakit. Apalagi ini yang kena otaknya, sistem saraf pusat manusia yang mengatur seluruh tubuh dan sistem manusia gitu. Jadi kalian harusnya kasihan gitu. Satu itu ya. Terus kemudian yang kedua, stigma terhadap rumah sakit jiwa itu sendiri. Dianggap itu kita pikirannya orang ODGJ yang di jalan aja. ODGJ di Indonesia tuh yang di jalan itu banyak karena terjadi pengabaian terhadap masalah kesehatan jiwa. Karena adanya stigma gila, jadi orang ogah berobat. Akhirnya ke dukun juga, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya terlantar ketika keluarganya udah miskin. Habis tuh disedot sama pengobatan alternatif tuh duitnya. Orang udah susah masih dikibulin lagi. Nah, akhirnya terlantar, dianya terlantar, keluarganya juga terlantar. Itu yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan sejak Indonesia merdeka nggak diurusin nih masalah kesehatan jiwa, nggak diurus dengan baik. Stigma makin banyak di masyarakat, ya kan? Nah, jadi kita gini, kalau kita nggak tahu nggak usah ngomong gitu. Coba dong, kalau kamu pengen tahu seperti apa layanan kesehatan jiwa di Indonesia, datang ke rumah sakit jiwa. Kalau perlu minta izin sama direktur, saya pengen lihat rumah sakit jiwa seperti apa sih. Rumah sakit jiwa Grogol yang sering sekali dijadikan anekdot, diejek-ejek dan dijadikan stigma, coba datang ke sana gitu. Biar kalian melek matanya, terkejut bahwa layanan kesehatan, layanan rumah sakit jiwa sudah semakin profesional, rapih, bersih, nggak kalah dengan rumah sakit jiwa di negara lain gitu. Jauh dari pikiran yang dulu-dulu bahwa rumah sakit jiwa menyeramkan, banyak orang yang aneh-aneh dan sebagainya. Enggak, pelayanan profesional, dokternya juga cukup baik, profesional. Bahkan sekarang obat-obatan udah ditanggung semua oleh BPJS. Hapus dulu stigma itu ya, ini buat seluruh masyarakat aja. Nah, karena ketika stigma itu menyebar, kemudian kita adopsi di dalam pikiran kita. Nah, ketika keluarga kita atau diri kita ngalamin, jadilah itu self stigma. Kita jadi malu. Oh, gue gila dong. Wah, gue berarti nggak bisa lagi pulih dan berfungsi seperti orang lain pada umumnya. Atau keluarganya, nggak mungkin anak gue gila. Gitu, begitu dimasukin ke rumah sakit, dicampurin teman-teman ODGJ lagi. Wah, dok, kok anak saya dicampurin yang parah-parah begitu, yang orang-orang gila begitu. Perasaan anak saya masih nyambung. Ya, saya terpaksa saya bilang, Bu, jangan ngomong kayak begitu, ibu ngomong begitu ke saya apalagi. Itu sama aja ibu mengejek keluarga saya juga dong. Gitu. Padahal kalau saya ngelihat anak ibu kondisinya seperti itu, sama seperti kakak saya dulu, masih parah gitu. Stop, Bu, pengatakan seperti itu. Ibu ngatain keluarga lain gila gitu. Tapi saya aja sebagai sama keluarga ODGJ ngelihat anak ibu juga sama, saya gituin. Akhirnya baru dia mikir, oh iya bener ya Pak Bagus, iya gituan. Orang-orang umum ngelihat anak ibu gila, mau ibu digituin? Mau bapak digituin anaknya? Nggak mau kan? Nah, jangan lakukan itu dasarnya empati. Kalau nggak mau dicubit, jangan mencubit. Perlakukan orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan gitu. Apalagi kalian nggak tahu, pengetahuannya minim soal kesehatan jiwa. Saya udah sering masuk rumah sakit jiwa di berbagai daerah, hampir semua sudah semakin baik layanannya, semakin profesional. Kalau masih ada beberapa, wajar, Indonesia gede banget gitu. Semoga mereka pelan-pelan juga bisa mengejar ketinggalan dan lebih profesional lagi, rapi, bersih beneran gitu. Sekarang di rumah sakit jiwa Suharto Herjan aja hampir nggak ada bau-bau kotoran manusia dan sebagainya, udah rapi, bersih gitu. Layanan inovasinya banyak
bahkan mereka sampai jemput-jemput warga pasien di Pasung gitu. Jadi bagi keluarga atau caregiver orang dengan skizofrenia atau gangguan jiwa lainnya nggak boleh ya mengatakan seperti itu, karena keluarga kita juga suatu waktu perlu dirawat seperti di rumah sakit jiwa juga ya, berarti kan kita juga sama itu, bongkar tuh pikiran-pikiran bekarat, rumah sakit jiwa layanannya bagus ya gitu. Jadi nggak boleh menstigma gila kepada siapapun, apalagi sesama keluarga ODGJ ya, sama ODGJ. Nah, emang berat keluarga kita dirawat di rumah sakit jiwa, tapi itu cara terbaik untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa. Itu usaha ikhtiar, cari kesembuhan, kita sama-sama cari kesembuhan gitu. Semua orang dengan gangguan jiwa kalau kondisinya lagi berat, gaduh gelisah, ya sama seperti yang kita lihat di rumah sakit jiwa gitu. Kita pun bisa kok ngalamin karena suatu sebab gitu ya. Nah, di rumah sakit jiwa juga sebenarnya hanya untuk istirahat, terus dia didisiplinkan minum obatnya supaya apa ya, kita sebagai keluarga bisa istirahat juga. Pasiennya dirawat inap. Kalau beda dengan rumah sakit lain, kalau rumah sakit lain suruh ditungguin, tapi kalau di rumah sakit jiwa di kota besar nih seperti di Jakarta sini nggak perlu ditunggu, keluarga di rumah aja, semua udah diatur oleh perawat dan dokter. Enak kan? ODGJ-nya bisa istirahat, kita bisa istirahat gitu ya. Dan kemudian si pasien disapih di situ, nggak melulu dilayani oleh keluarganya, dipenuhi kebutuhannya, enggak, tapi di sana di rumah sakit dilatih kemandiriannya gitu. Kalau kita saat ini menjadi stresor bagi ODGJ, dengan adanya jarak kita jadi bisa menjaga jarak dan dia bisa nyaman, akhirnya dia membaik gitu ya. Kita juga mesti menyadari seperti itu. Nah, dirawat di rumah sakit jiwa juga nggak sembarangan, ada yang namanya prosedur ya. Nah, kemudian selain ada sistem prosedur operasi standar, ada juga kriteria rawat inap. Nggak sembarangan dokter memutuskan seorang pasien itu harus rawat inap. Banyak kok keluarga pasien bawa pasiennya ke UGD, terus sama dokter diwawancara, malah disuruh pulang sama dokter. Nggak perlu nih, ini masih cukup bagus, pulang aja, lebih baik di rumah gitu daripada di rumah sakit jiwa ya. Selain menghemat uang negara juga, kita juga dia lebih nyaman bersama keluarga. Yang penting pengawasan obatnya juga harus ditingkatkan ya. Terus kemudian di rumah sakit jiwa itu ada aspek edukasi. Jadi bukan cuma istirahat, minum obat teratur, tapi ada latihan fisik, latihan kognitif, terus ada edukasi tentang gejala penyakit terhadap si pasien itu sendiri. Juga diajarin bagaimana menghadapi stigma di masyarakat yang masih negatif. Jadi dia disiapkan untuk dia bisa pulang ke rumah dan juga bisa beradaptasi lagi di lingkungan sosialnya. Diajarin juga apa hubungannya minum obat dengan kondisi jiwa seseorang gitu. Kenapa itu penting minum obat? Diajarin bagaimana kalau ada gejala, walaupun minum obat gejala masih ada, gimana mengelolanya. Dia diajarin juga. Jadi sisi edukatifnya banyak di rumah sakit. Bahkan ada unit-unit, misalnya unit rehabilitasi psikososial yang juga sudah ditanggung oleh BPJS. Itu si orang dengan skizofrenia, orang dengan bipolar, dan orang dengan gangguan jiwa lainnya bisa berlatih berbagai keterampilan yang digunakan bisa nanti untuk belajar kemandirian, bisa untuk bekerja, wirausaha dan lain-lain gitu ya. Jadi nggak sembarangan. Nah, kalau ada pasien dirawat paksa gimana? Ya, rawat paksa itu nggak sembarangan, pasti karena kegawat daruratan, yaitu dia bisa membahayakan diri sendiri, bisa membahayakan keluarganya atau orang lain, dan keluarganya udah nggak mampu lagi menghadapi kondisi pasien yang sedang gaduh gelisah di rumah. Karena itu harus ada permintaan dari keluarga untuk dijemput di rumah, baru nanti petugas bisa datang menjemput gitu ya. Jadi semua tuh
dirancang untuk berpihak kepada kepentingan pasien dan keluarganya gitu ya. Nah, manfaat P lagi. Nah, justru dengan kita dirawat di rumah sakit jiwa, ODGJ-nya bisa ketemu dengan sesama ODGJ, dia bisa bertukar pengalaman. Kenapa lu dirawat? Gue karena nggak minum obat nih, gue kambuh lagi. Oh, gue ada stresor di kantor atau di pekerjaan. Dia bisa ketemu dan ngobrol, dan dia nggak merasa sendirian. Oh, ternyata ada orang lain yang sama penyakitnya sama saya, dan saya juga harus sama-sama bangkit gitu ya. Dan kita juga dengan adanya rawat inap di rumah sakit jiwa, justru kita berbagi beban dengan petugas kesehatan untuk aspek medis, medik psikiatrik, masalah terapi psikologi. Sekarang di rumah sakit jiwa udah ada psikolog juga selain psikiater. Nah, sehingga aspek itu biar para ahli yang menanganin, tugas kita di rumah ngawasin minum obat, mendampingi dia, jangan ngajakin ngobrol, melatih untuk pekerjaan-pekerjaan rumah lagi, ngawasin supaya dia rawat dirinya lebih baik dan sebagainya. Kita bagi tugas. Jadi kita jadi ringan gitu loh menghadapi masalah kesehatan jiwa di warga kita gitu. Jadi nggak semuanya serba-serba kita. Nah, pemerintah turun tangan meringankan kita. Obatnya juga ada ditanggung, rawat inapnya ditanggung, rawat jalan ditanggung juga, kan enak ya. Nah, jadi kita juga nggak kejam gitu. Petugas itu nggak kejam memperlakukan ODGJ di rumah sakit jiwa gitu. Bolehlah ditanya lah gitu. Sekarang tuh hampir nggak ada lagi udah yang namanya dipukul dan sebagainya. Kalaupun ada, kayak kemarin tahun lalu ada, dia kabur dari rumah sakit, kemudian dijemput oleh satpamnya satpam outsourcing dari perusahaan luar yang belum teredukasi dengan baik. Akhirnya dia menggunakan pukulan. Nah, itu langsung dipecat sama almarhum dokter Loren ya kan. Tegas gitu, semua kita pikirkan gimana berpihak pada pasien gitu ya. Terus ODGJ ngeluh ya, pengen pulang, kenapa sih dicampurin orang dengan orang gila nih di rumah sakit ini, saya nggak mau. Itulah dampak stigma yang kemudian melekat di orang dengan gangguan jiwa. Padahal rumah sakit jiwa sama seperti rumah sakit lain, ini cuma untuk istirahat total di situ. Dia nggak perlu mikirin pekerjaan dulu, mikirin masalah-masalah di rumah, cuma itu doang. Kenapa gengsi gitu? Setelah kita udah rutin berkonsultasi sama psikiater, malah berteman sama psikiaternya, udah kenal gitu, ketemu di mana juga tegur, sapa dan sebagainya. Enak kok, malah punya temen dokter jadinya ya kan. Gitu. Jadi gimana nih membantu mereka mengubah persepsi terhadap rumah sakit jiwa yang tadinya negatif menjadi lebih positif, sehingga orang dengan masalah kesehatan jiwa, orang dengan gangguan jiwa itu bisa dengan sukarela atau dengan mudah dibujuk dirawat di rumah sakit. Jadi nggak takut lagi itu dengan kesadaran sendiri. Nah, gimana caranya? Itu harus kita pikirkan supaya ke depannya di Indonesia ini banyak orang yang terbantu, dapat dirawat dan ditangani masalah kesehatan jiwanya, akhirnya dia bisa hidupnya baik lagi, pulih, bisa berbahagia lagi, bisa produktif kembali dan mandiri gitu ya. Nah, tapi sayangnya juga ya, ada orang yang udah saya edukasi sejak dini, terus kemudian anaknya cepat pulih nih, dia malah ngeremehin ODGJ lainnya. Nah, itu nggak boleh, sombong itu namanya. Nah, nggak boleh seperti itu. Kalian beruntung sekarang udah ada yang mengedukasi nih seperti saya dampingin selama berbulan-bulan, nelpon, WA, ya kan, lewat grup di online, saya jawabin, saya kasih tahu triknya begini-begini. Giliran udah sembuh malah belagu. Gampang ini. Nggak boleh begitu. Sekarang kalian beruntung berkat perjuangan kita nih di KPSI, obat udah ditanggung, rawat inap ditanggung, rawat jalan ditanggung, ya. Biaya konsultasi ditanggung, bahkan udah ada psikolog juga sekarang. Itu berkat perjuangan kita. Coba kalau enggak, kalian akan menderita sendirian,
nangis sendiri, nggak jelasin ke keluarga aja, keluarga besar malah diceramahin. Capek kalian sendiri, kalian bisa terpuruk. Nah itu nggak boleh. Kalau kalian cepat pulih, bantu yang lain, berikan trik-trik juga, semangat supaya dia bisa cepat pulih lagi. Kita berharap 10-20 tahun lagi ODGJ di Indonesia cepat, dengan kesadaran sendiri, mau konsultasi, berobat, rawat inap nggak malu, kemudian dia balik lagi ke komunitas, bisa diterima kembali dengan baik. Itu perjuangan kita, mengedukasi semua masyarakat supaya stigma ini terhapus, dan akhirnya masalah kesehatan jiwa itu sama seperti penyakit lain gitu. Ketika misalnya kita nggak masuk kerja, kemana aja lo, gue lagi ini, gue sakit, gue sakit apa lo, ya gue sampai ini, gue rawat inap, gue lama, gue udah sebulan kali. Sakit apaan? Gue ngalamin schizophrenia. Oh gitu, wah gue turut prihatin, tetapi jangan khawatir, itu gampang pulihnya. Lo yang penting lo disiplin minum obat, ikut petunjuk psikiater, support dari keluarga lo. Kita juga dikerja, ayo lo pasti bisa kok kerjakan ini, lanjutkan pekerjaan lo. Pasti bisa men, ayo semangat. Nah kalau orang Indonesia supportnya sudah seperti itu di lingkungan, insya Allah gitu, Indonesia akan lebih ramah terhadap orang dengan gangguan jiwa, Indonesia lebih sehat jiwa, banyak yang pulih dan bisa hidup optimis lagi ya. Nah terakhir, pesan saya nih buat para caregiver, ortu maupun saudara kandung, hapus pandangan bahwa rumah sakit jiwa itu tempatnya orang gila. Banyak orang gila di situ, keluarga gue dicampurin orang gila, udah nggak boleh lagi. Karena keluarga kalian sama kakak saya juga dulu ngalamin, sama perlakukan sama di penyakit lain gitu. Ada rumah sakit Darmais khusus kanker, rumah sakit otak ya, rumah sakit infeksi menular Sulianti Saroso misalnya. Nggak boleh kita stigma seseorang karena penyakitnya gitu ya. Perlakukan siapapun dengan bermartabat, sama seperti kita. Kalau kita nggak enak dipandang seperti itu, ya jangan perlakukan orang lain seperti itu. Mari kita sama-sama berjuang dan saling support satu sama lain untuk menuju pemulihan. Dan buat semua, siapapun, seluruh masyarakat Indonesia, stop menyebut gila buat orang dengan gangguan jiwa. Nah, sebut dia orang dengan gangguan jiwa. Kalau bahasa Inggrisnya people with mental illness gitu ya. Jadi dengan demikian kedepannya kita akan bisa mewujudkan Indonesia yang sehat jiwa. Terima kasih teman-teman, semoga informasi ini berguna buat kalian. Kalau ada komentar atau tambahan, silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Kalau mau di share juga boleh, supaya banyak orang lebih teredukasi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.